Para sahabat desa, dalam literatur yang ini jarang dibicarakan orang, itu ada kalimat footloose society, masyarakat yang kehilangan kaki atau tercerabut, ya, masyarakat yang tercerabut dari akar. Bisa saja ini terjadi kesenjangan antara society dengan community, antara paguyuban dengan patembayan atau antara Gesellschaft, ya ini yang society dengan yang Gemeinschaft atau yang ini ya, yang community gitu ya, local community, masyarakat adat dan sebagainya, atau antara praktek sosiologis di society dengan praktek antropologis di dunia komunitas lokal gitu ya. Dan ini menunjuk ya terutama pada orang desa yang sudah menjadi warga negara, terutama wong cilik, wong rakyat jelata atau marhen yang melalui pendidikan atau mobilitas sosial atau bisa pergi ke kota seperti saya, itu lalu tumbuh mengalami transformasi menjadi warga negara. Dan memang kecenderungannya begitu, menjadi warga negara itu kan lalu individualis. Kalau sudah individualis, dirinya semakin kuat, semakin beradab dalam tanda petik, lalu dia meninggalkan akarnya, meninggalkan komunitas lokal, meninggalkan masyarakat setempat, lalu menjadi modern, menjadi warga negara. Dan memang republikanisme kan tidak seperti itu. Kalau republikanisme kan menekankan individu itu harus dihargai, tetapi juga kolektivitas, kebersamaan atau society ini juga dirawat. Artinya ya setiap orang bisa mengejar kepentingannya, mengejar pencapaiannya tanpa merugikan masyarakat atau kepentingan orang lain. Oleh karena itu ini ada prinsip kepentingan nasional, tapi juga ada kepentingan individual. Nah ini namanya republikanisme ya. Jadi artinya ya orang itu tidak semata-mata mengejar hasrat pribadinya lalu mengabaikan kepentingan bersama orang lain. Dan itu memang ada di komunitas gitu ya. Kalau orang Jawa bilang namanya sideding. Orang di kampung bisa punya kos, bebas gitu. Tapi kosnya jangan sampai merugikan masyarakat di sekitar itu. Itu namanya republikanisme ya. Jadi secara prinsip begitu ya. Dan memang menjadi warga negara itu memang harus itu. Ada orang kota yang tidak pernah hidup di desa, itu akan lebih mudah untuk menjadi warga negara. Jadi bisa bekerja, berusaha dengan lebih baik, bisa mengakses layanan publik lebih baik, bisa beradab, taat hukum, bisa membayar pajak. Itu kunci warga negara. Ya, jadi orang kota ini tidak harus menjadi folk, tidak harus menjadi masyarakat setempat yang harus hidup secara komunal, harus bertetangga, bermasyarakat dan sebagainya. Tapi ini yang orang-orang kota ini langsung bisa menikmati. Sehingga mengapa orang di kota itu saling tidak mengenal meskipun saling bertetangga. Nah itu namanya warga negara itu. Ya itu dilema warga negara seperti itu. Dan kemudian mereka ya nggak ngerti desa. Nah repotnya kalau orang-orang kota yang menjadi warga negara ini memperoleh tugas ngurus desa. Oh itu repot banget. Pasti mereka akan istilahnya seeing like the city. Melihat sesuatu termasuk melihat desa itu seperti kota. Ukuran-ukurannya ya ukuran-ukuran modernitas, ukuran kemodernan, kecanggihan yang mereka punya. Mereka akan bicara uang, bicara kemajuan, bicara digitalisasi gitu ya. Yang menurut mereka desa ini enggak punya. Desa ini tertinggal, jadul, kolot gitu ya. Karena itu mereka harus mengikuti cara mereka. Padahal DNA-nya berbeda. Asal-usulnya, originnya berbeda antara orang kota yang menjadi warga negara itu dengan masyarakat setempat di desa itu ya. Punya tradisi, punya cara pandang, punya kepentingan yang sama sekali berbeda.
Sehingga ini yang sering menimbulkan masalah dan kontradiksi ya. Jadi artinya desa didorong untuk menjadi digitalisasi begitu, tapi hanya melayani segelintir orang yang mengalami transformasi seperti orang kota tadi. Kalau masyarakat setempat yang berpikiran bagaimana menjaga kerukunan gitu ya, atau kelompok tani dan sebagainya, ya enggak punya kepentingan seperti yang dipikir oleh orang warga negara kota atau kelas menengah kota seperti itu. Ya, ini repotnya di situ ya. Kemudian kerepotan yang kedua itu ya orang-orang desa yang sudah tadi ya tercerabut. Orang desa yang sudah mengalami menjadi orang kota, menjadi warga negara, yang kemudian footloose society, yang sudah tercerabut dari desa. Itu nanti sama. Jadi melupakan, istilahnya kacang lupa kulitnya. Dulu menjadi bagian dari masyarakat setempat, bagian dari kumpulan folk ya. Tapi setelah menjadi warga negara, itu menganggap yang folk yang masyarakat lokal atau desa itu jadul, kolot kuno gitu ya. Dan kemudian sama seperti orang kota tadi, mereka melihat desa ya dari nalarnya. Jadi imajinasi yang lama, romantisme yang lama itu sudah dikubur, digantikan dengan imajinasi baru berupa modernitas. Ketika mereka menjadi punggawa, menjadi pejabat yang mengurus desa, itu cara berpikirnya ya modernitas. Seperti orang kota tadi, bicara tentang uang, tentang kemajuan. Kalau bicara ekonomi ya, kalau kalimatnya begini, kalau desa bisa mengambil 10, tidak perlu, ya jangan hanya mengambil 1. Itu ya, jadi bagaimana melakukan kapitalisasi setiap hal, tetapi mengabaikan kearifan lokal. Jadi meskipun kadang-kadang orang Jakarta, orang kota itu ngomong kearifan lokal itu hanya romantis saja. Tetap itu dunia yang terpisah antara romantisme lokal itu dengan materialisme yang mengejar kebendaan, termasuk saya kira digitalisasi. Nah ini namanya footloose society ya. Dan mereka kadang-kadang mengatakan begini, Dek saya ini dulu dari desa loh gitu ya. Tetapi kelakuannya menindas desa dengan cara tadi modernitas tadi ya, dan kejam gitu ya. Nanti kalau mereka ngomong ya desa itu tidak maju karena SDM-nya rendah, kapasitas kualitas SDM-nya rendah, sehingga cara pandang pertamanya ya mereka harus dibikin secara linier lah, harus dimampukan dan sebagainya. Tapi setelah SDM-nya ditingkatkan ya desa juga tidak mengalami perubahan besar juga. Itu yang saya sebut dengan solusi linier ya. Jadi kalau orang-orang kota, orang-orang yang dulu dari desa menjadi kota, menjadi warga negara, tapi menjadi footloose society, menjadi masyarakat yang tercerabut dari akar, itu lalu memandang desa ya dari depan, dari luar, dan itu nanti gagap. Paling yang bisa dilakukan adalah pertunjukan, bagaimana melihat desa dengan ukuran-ukuran, entah dulu namanya desa swadaya, swakarya, swasembada, kalau sekarang ya desa tertinggal, desa mandiri dan sebagainya. Jadi mereka cukup dengan angka-angka yang modern semacam itu, meskipun realitasnya tidak seperti itu. Karena memang pada dasarnya angka-angka metodologi yang bermain dengan indikator dan data ini, itu kan ada manipulasi realitas. Dan kegunaan utamanya bukan untuk mereka, bukan untuk desa, tetapi untuk pertunjukan. Loh, saya sudah berhasil. Kalau dulu baru ratusan desa mandiri, sekarang udah ribuan, udah 11.000 gitu ya. Nah ini itu cara-cara orang kota yang tercerabut dari lokal itu ya seperti itu ya. Dan memang ada juga yang ketiga, orang yang menjadi warga negara, menjadi orang kota, tetapi masih ini ya, bilokal istilahnya Bambang Udayana. Jadi masih punya kepekaan ya, masih punya kepekaan pada desa. Sehingga ini dia menjadi warga negara, tetapi dia melihat desa tidak dengan cara pandang kota, tidak dengan cara pandang modernis, tapi juga tidak terlalu romantis.
Ya, kalau romantis bahaya, romantis pada desa, seakan-akan desa itu baik, guyub rukun itu juga salah. Itu nanti terjebak juga. Jadi artinya ada semangat, oh desa harus dibuat maju tanpa meninggalkan tradisi, merawat tradisi tanpa ketinggalan zaman. Nah ini namanya dialektika yang menarik ini, seperti tradisi Jepang itu kan begitu ya. Jadi desa itu diperkuat, tapi juga dibuat maju. Tidak boleh romantis, tapi juga tidak modernis banget. Lalu yang terjadi ya konstruktivisme. Ini dikonstruksi ulang ya. Ada satu pikiran yang sangat dialektis, artinya memang ya harus menjadi maju. Tapi jangan hanya maju saja, karena saya sudah berbicara, desa ini dari hari ke hari tambah maju, tapi tidak tambah kuat. Atau bahasanya Ahmad Muqawam itu membangun sambil merusak desa, memajukan sambil melemahkan desa. Nah, ini enggak menarik ini ya. Jadi kecuali kalau republik ini memang menghancurkan atau melenyapkan desa ini soal lain, sehingga kita tidak akan menghadapi dilema antara folk, antara masyarakat setempat dengan antara wong desa sama wong cilik gitu ya. Nah ini yang kita harapkan kan seperti itu ya. Jadi orang-orang yang sudah pergi ke kota menjadi warga negara itu tidak tercerabut, tetapi ya berdialektika, tidak secara romantis tapi secara konstruktivis gitu ya. Jadi artinya kita juga mendorong orang desa yang sudah saya katakan ini kan punya identitas sebagai wong desa ini yang sangat folk banget, yang sangat antropologis, dengan wong cilik yang sangat politik. Jadi wong ciliknya itu ya itu ditransform menjadi warga negara, tidak harus ke kota. Bagaimana negara ini punya peran melakukan distribusi dan proteksi kepada wong-wong cilik yang di desa, bisa bekerja, bisa mengembangkan usaha, kemudian bisa membangun peradaban, bisa membayar pajak dan sebagainya. Tetapi mereka ya tetap hari-harinya tetap bermasyarakat, tetap tahlilan, tetap gotong royong, tetap ikut kumpul-kumpul gitu ya. Artinya solidaritas perkumpulan dan sebagainya itu pirukunan itu tetap dijaga. Sehingga ini tidak hanya mengejar penghidupan tapi juga kehidupan, sehingga kalau ini orang-orang desa yang wong cilik ini ditransform menjadi warga negara, sementara wong desanya ya tetap ya, itu akan desa itu akan menjadi hidup yang menghidupkan kehidupan dan hidup yang menghidupi penghidupan. Dan itu yang saya harapkan ya. Jadi ada istilahnya bukan membawa mereka menjadi urbanisasi ditarik ke kota, tetapi ruralisasi. Jadi ruralisasi itu sekali lagi ini membentuk desa sebagai ruang hidup, kehidupan dan penghidupan bagi wong-wong cilik yang hidup di desa.